Halo teman-teman, ini tutorial dari Bestseller mengenai scrap produk dari Alibaba dan upload ke Blibli. Ayo kita mulai langsung. Pertama kita login dulu di Bestseller, terus masuk dari tab produk, ada hasil scrap, kita klik masuk. Nah, di halaman ini ada dua cara bisa scrap produk. Yang pertama scrap produk tunggal. Ini scrapnya dengan tautan produk. Ini saya berikan contoh langsung. Misalnya, ini produk yang kita ingin scrap dari Alibaba. Kita copy dulu tautan produk ini, terus paste ke kolom ini. Mulai scrap. Kita nunggu aja diproseskan. Ini udah berhasil, tutup. Ini yang pertama, scrap dengan tautan. Untuk cara kedua, klik sini scrap dengan ekstensi. Sebelumnya kita harus install ekstensi dulu. Untuk cara install ekstensi, silakan menonton video yang lain. Install dulu sebelumnya. Karena sebelum saya udah install, maka kita bisa langsung mulai aja. Ini saya udah install ekstensi ya. Nah, terus kita masuk ke halaman Alibaba. Di sini kita pilih produk yang mana aja. Kalau kita udah install ekstensi, waktu kita taruh mouse di produk ini akan muncul tulisan scrap to Bestseller. Pasti ada kalau kita udah install ekstensinya. Oke, kita mulai. Tinggal kita klik aja tulisan ini scrap to Bestseller. 1 2 3. Di pojok atas kanan akan ada status hasil scrap. Ini tadi saya pilih 3, tapi kenapa ada muncul 7 ya? Karena sebelumnya saya ada scrap produk yang lain juga. Tapi tidak apa-apa, asal udah berhasil, tinggal kita view scrap produk aja, kita klik, langsung arah ke halaman hasil scrap. Di sini, kita tarik, bisa lihat produk yang tadi kita scrap. Nah, terus sebelumnya ada fitur satu, terjemahkan bahasa-bahasa Mandarin, karena semuanya ini bahasa Mandarin nggak mungkin bisa dipakai langsung di Blibli kan, maka kita ini masuk dari sini edit. Nah, di sini kita tarik ke paling bawah ada fitur terjemahkan, kita pilih Indonesia, akan otomatis diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Ini yang tadi itu kan Mandarin semua, sekarang semuanya udah jadi bahasa Indonesia. Tetapi untuk gambar-gambar tulisan yang di dalam gambar itu nggak bisa ya. Hanya konten aja yang bisa diterjemahkan. Yang di ini karena ini foto, gambarnya nggak bisa. Nah, begitu udah diterjemahkan, kita simpan aja. Oh ya, karena ini ada informasi variasinya belum diisi, maka kita harus isi dulu edit massal. Misalnya barang ini mau dijual berapa, misalnya 100.000, konfirmasi. Udah terisi semua, tinggal kita simpan. Nah, ini udah berhasil. Ini untuk produk pertama. Nah, produk kedua sama juga caranya. Nah, kita terjemahkan ke Indonesia. Nah, simpan. Oh ya, ini harganya juga harus diisi, misalnya 200.000, konfirmasi, simpan. Ini udah berhasil lagi. Sama juga cara untuk produk yang lain, diterjemahkan dulu dan simpan. Terus begitu udah diterjemahkan, simpan, kita klik keluar. Nah, nanti kita klik sini semua. Nah, tadi kita kan tarik tab baru. Sekarang kalau kita udah terjemahkan, kita pilih yang semua ini. Karena yang diterjemahkan itu udah dipindah ke tab semua ini. Nah, misalnya contoh yang tadi kita scrap dan udah diterjemahkan ya. Kita centangkan produk yang mana kita ingin impor ke toko Blibli kita. Oke, 3 produk ini kita impor ke toko Blibli.
Bisa pilih semua toko atau bisa satu atau dua. Karena saya hanya punya satu toko di sini, maka saya centang satu, impor ke toko ya. Sampai langkah ini produknya dia belum ditampilkan di toko Blibli. Dia cuma masuk ke draft toko aja. Maka kita bisa klik sini langsung dan dia akan arah ke draft toko. Bentuknya belum ditampilkannya, hanya di draft aja, maka kita harus edit dulu dan tampilkan ke toko. Bisa edit massal, kalau misalnya 2 bentuk, 3 bentuk bisa edit massal, atau bisa satu persatu. Di sini saya contohkan dengan satu persatu aja. Klik di sini, masuk. Pertama, memilih kategori dulu. Saya sembarang pilih aja ya, kategorinya ya. Terus udah simpan dan lanjutkan. Nah, di halaman edit ini kolom-kolom yang berbintang seperti ini wajib diisi, nggak boleh dikosongkan. Misalnya ini merek berbintang, maka wajib diisi. Kita pilih mereknya, merek yang mana, atau kalau tidak punya merek, no blend. Yang penting diisi, yang berbintang. Nama produknya mau diedit atau tidak, silakan. Terus karena gambar-gambar yang di sini dengan bahasa Mandarin, kalau tidak mau bisa dihapus, delay aja, tidak apa-apa. Kalau mau disimpan ya silakan, tidak ada pengaruh. Kalau keunggulan produknya ya tergantung mau buatnya seperti gimana. Itu tergantung. Nah, di sini yang berbintang stoknya berapa? Kita edit stok minimumnya berapa? Misalnya 500 atau berapa lah. Yang penting diisi. Harga jualnya juga, harga normal udah ada. Kalau ini kan tidak mungkin cuma 1000. Misalnya inilah 182. Nah, ini diskonnya 150. Terus udah diisi, masuk ke foto. Ini bisa kita tarik untuk ganti urutannya. Bisa delay, bisa edit, masuk. Bisa edit di sini. Simpan. Terus untuk pengirimannya dengan tipe pengiriman yang mana dipilih dulu, terus gudang yang mana, ukuran paketnya contohnya 10. Per paketnya berapa, 500 atau berapa lah, itu logistiknya mau pilih semuanya atau 1, 2, 3. Itu tergantung penjual. Begitu udah diisi yang berbintang, tinggal klik simpan dan tampilkan aja. Nah, sampai langkah ini udah berhasil dan produk yang tadi kita script dari Alibaba itu udah di-upload ke toko Blibli kita. Oke, sampai langkah ini udah selesai tutorialnya. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa lagi.